בחליסה. שימו לב על קו הבתים, יש פה דיר שנתפס, גם כוחות כיבוי במקום פועלים. עד כאן. Israel kembali dilanda gelombang kebakaran dahsyat. Kebakaran hebat itu melanda wilayah utara Israel akibat gelombang panas ekstrem dan angin kencang. Minggu 29 Juni 2025. Kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Haifa. Kafir Qasim meluas ke wilayah Galilea. Insiden itu memaksa evakuasi seluruh warga Israel secara massal. Dikutip dari YNetNews.com, api menyebar cepat dari area terbuka hingga mendekati pemukiman warga. Sementara itu, tim pemadam kebakaran mengerahkan 6 pesawat tempur untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga. Menurut Dinas Pemadam dan Penyelamatan Israel, 4 bangunan permanen dan 1 portable mengalami kerusakan parah. Selain itu, sejumlah rumah warga dilaporkan hangus dilalap si jago merah. Bahkan petugas pemadam kebakaran dikabarkan kewalahan menangani kobaran api di tengah gelombang panas dan angin kencang. Meski demikian, kondisi diperparah oleh angin gurun yang kering dan suhu ekstrem yang memicu penyebaran api lebih cepat. Beberapa menyebut ini sebagai akibat dari krisis iklim. Namun tidak sedikit yang menganggap sebagai hukuman dari Tuhan, sebuah peringatan atas kezaliman yang selama puluhan tahun dilakukan terhadap bangsa Palestina. Dalam keyakinan hampir semua agama, Tuhan adalah Maha Adil. Ketika manusia melampaui batas, berlaku zalim dan menindas sesamanya, maka Dia tidak akan membiarkan semuanya berlalu tanpa balasan. Kitab-kitab suci penuh dengan kisah-kisah kaum yang binasa karena kedurhakaan dan penindasan. Israel, dalam pandangan jutaan orang di seluruh dunia, telah lama dianggap sebagai kekuatan kolonial modern yang melakukan kezaliman struktural terhadap bangsa Palestina, mengusir mereka dari tanah air, menghancurkan pemukiman, hingga membunuh warga sipil termasuk anak-anak. Oleh karena itu, saat Israel dilanda kebakaran besar, banyak yang tidak melihatnya sebagai bencana biasa, apalagi di tengah-tengah situasi genting geopolitik dengan Iran dan sekutu-sekutunya. Banyak orang melihat ini sebagai peringatan langit. Kebakaran yang melanda bukanlah sekedar fenomena alam biasa. Ia adalah gabungan dari kesalahan manusia dalam mengelola bumi, pilihan ekologis yang salah dan krisis iklim yang diperparah oleh ketamakan serta arogansi kekuasaan. Namun, dalam pandangan spiritual, bencana alam juga mengandung pesan simbolik. Tuhan sedang menegur, bukan menghukum semata. Bayangkan, api melahap tanah-tanah yang dulunya disita dari warga Palestina, rumah-rumah yang dibangun di atas reruntuhan desa Arab, bukit-bukit yang dahulu hijau oleh pohon zaitun rakyat Palestina, kini terbakar karena pohon pinus monokultur yang sengaja ditanam oleh Israel demi menghapus identitas asli tanah tersebut. Bukankah semua ini ibarat pembersihan simbolik oleh alam dan langit? Dalam sejarah panjang umat manusia, keangkuhan kekuasaan kerap menjadi pemantik kehancuran. Sejarah mencatat bahwa kesombongan manusia yang menindas selalu berujung pada kehancuran yang tak terelakkan. Di tengah gejolak konflik yang melanda Timur Tengah, khususnya di tanah Palestina, kita menyaksikan bagaimana keangkuhan kekuasaan Israel telah sampai pada titik nadir, menantang bukan hanya hukum internasional, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas itu sendiri. Keyakinan bahwa kesombongan dan penindasan tidak akan dibiarkan selamanya adalah bagian dari ajaran semua agama besar di dunia. Dalam Islam, Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan zalim. Dalam Injil, Yesus mengecam para penguasa yang menindas kaum miskin dan tak berdaya. Dalam tanah, kitab suci Yahudi, Tuhan pun murka kepada bangsa yang melanggar hukum kasih dan keadilan. Israel, dalam posisinya sebagai kekuatan militer yang dominan di wilayah itu, telah berulang kali menunjukkan sikap angkuh terhadap hukum internasional. Serangan-serangan ke wilayah Gaza dan tepi barat, blokade terhadap penduduk sipil, serta tindakan diskriminatif terhadap warga Palestina, semuanya menunjukkan betapa kekuasaan militer telah membutakan nurani. Pemerintah Israel berdalih bahwa semua ini dilakukan demi keamanan nasional. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ribuan warga sipil tak bersenjata
termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban dari kebijakan militer yang tidak proporsional. Dan seperti semua bentuk kesombongan dalam sejarah, ia selalu memiliki konsekuensinya. Dalam banyak tradisi religius, Tuhan membiarkan manusia berbuat semaunya dalam waktu tertentu, tapi tak selamanya. Bencana demi bencana yang menimpa Israel, baik dalam bentuk bencana alam, konflik internal, krisis legitimasi di mata dunia, maupun ketidakstabilan sosial politik, dapat dipandang sebagai peringatan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kebenaran pelan-pelan sedang mengambil tempatnya, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan nurani kolektif dan doa-doa yang naik ke langit dari jutaan orang yang dizalimi. Tuhan memang Maha Pemurah, tapi Dia juga Maha Adil. Dan dalam keadilannya, siapapun yang melampaui batas akan mendapat balasan yang setimpal, cepat atau lambat. Keangkuhan Israel juga tercermin dalam sikap politiknya yang menolak perdamaian sejati. Perundingan damai berkali-kali gagal, bukan karena pihak Palestina tidak mau damai, tetapi karena Israel terus memperluas pemukiman ilegal, mengabaikan resolusi PBB, dan memperlakukan Palestina sebagai entitas yang tak berhak atas kemerdekaan. Ini adalah bentuk kolonialisme modern yang dipoles dengan retorika keamanan dan hak membela diri, padahal esensinya adalah penguasaan tanah dan penghapusan eksistensi bangsa lain. Namun sejarah menunjukkan, bangsa yang angkuh dan menindas tidak akan bertahan lama. Tidak ada kekuasaan yang abadi jika dibangun di atas air mata dan darah manusia yang tak bersalah. Tuhan tidak tidur. Ketika doa orang-orang yang tertindas mencapai langit, maka saat itulah langit akan berguncang. Ketika dunia mulai sadar, ketika suara-suara penentang terhadap kezaliman semakin nyaring, maka itu adalah pertanda bahwa hari-hari keangkuhan tinggal menghitung waktu. Tuhan membalas bukan dengan cara manusia membalas. Balasan Tuhan adalah kehancuran perlahan, namun menyeluruh terhadap fondasi yang dibangun dari kezaliman. Ia menggoyangkan kekuasaan dari dalam, menanamkan kegelisahan, membuka mata orang-orang yang dulu buta, dan akhirnya menjatuhkan benteng kekuasaan dengan cara yang tak disangka-sangka. Keangkuhan Israel, sebagaimana keangkuhan semua kekuasaan zalim dalam sejarah, pasti akan mendapatkan balasannya. Entah lewat bencana alam yang dahsyat, runtuhnya legitimasi moral, kegagalan internal, atau melalui tangan-tangan kecil yang sabar tapi konsisten memperjuangkan keadilan. Sejarah akan kembali menunjukkan bahwa mereka yang menyombongkan diri di atas penderitaan orang lain pada akhirnya akan tenggelam dalam gelombang kebenaran yang tidak bisa dibendung.